Halo semuanya, jumpa lagi di Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar tentang driver. Masih tentang driver, yaitu kali ini adalah belajar driver part keempat. Di mana belajar driver kali ini kita akan menggunakan software atau aplikasi dari pihak kedua, ya, di luar dari eh, merek atau brand atau provider hardware tersebut. Ya, software ini biasa digunakan oleh para teknisi IT atau teknisi komputer. Kenapa mereka banyak menggunakan ini? Karena software ini gratis ya, dan bisa sangat membantu mempermudah para IT support atau teknisi komputer untuk menginstal driver. Ya, tapi perlu saya ingatkan ulang bahwasanya menginstal driver itu dilakukan setelah menginstal operating system. Ya, jadi setelah menginstal operating system Windows terutamanya yang lazim, nah para teknisi akan menginstal driver. Nah, untuk menginstal driver itu biasanya teknisi itu kalau menghadapi kendala komputer tersebut atau laptop tersebut file drivernya ndak ada atau CD drivernya ndak ada, itu biasanya langsung di bypass cari mudahnya menggunakan software ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, simak terus video kali ini biar kalian bisa. Selamat menonton. Langsung aja kita buka browser. Karena sumbernya berasal dari internet, kita akan download terlebih dahulu. Langsung aja kita ketik, namanya adalah Driver Pack Solution. Kita ketik namanya di Google Driver Pack Solution. Nah, yang paling atas ini ya. Nah, kita geser ke bawah. Kalau yang ngeklik tombol ini saya belum pernah sih ya. Tapi langsung mendownload aplikasinya yang kecil kalau nggak salah, yang size-nya kecil ya. Kita turun dulu ke bawah. Nah, sampai muncul ada menu Other Driver Pack Version. Kita klik. Nah, di sini ada 3 macam pilihan yang ditawarkan. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Driver Pack Online. Di sini sudah ditulis size-nya kecil, ya. Kenapa size-nya kecil? Karena kita mendownload file semacam shortcut-nya gitu. Nanti kita jalankan. Kemudian ini syaratnya harus terkoneksi dengan internet. Jadi setelah install OS Windows, pastikan driver Ethernet card atau wireless atau WiFi itu sudah ada. Ini tidak bisa digunakan kalau WiFi kalian atau laptop atau komputer tidak terhubung dengan internet. Jadi tidak bisa. Jadi ini setelah download file ini atau punya file ini, komputer atau laptop wajib ada internetnya. Karena ini nanti akan download driver secara online langsung, ya. Karena otomatis. Nah, kemudian yang opsi kedua yaitu driver pack offline network. Di sini ada size-nya, ini lumayan besar dari yang pertama, 888 MB. Kenapa lebih besar? Karena di sini yang diinstal hanya untuk LAN dan WiFi. Jadi ini biasanya digunakan oleh para teknisi IT yang nggak punya resource terlalu besar, ya. Jadi modal flash disk saja ini 1 GB ya. Jadi install ini LAN dan WiFi-nya udah keinstall, kemudian dijalankan kedua kali untuk mencari driver VGA, soundcard, chipset, dan lain-lain untuk diinstal. Jadi nanti dijalankan 2 kali biasanya, ya. Size-nya sekian. Tapi yang diutamakan adalah jaringan dulu, ya. Sangat pengertian ya ini driver pack solution-nya. Kemudian opsi yang ketiga adalah driver pack offline full. Nah, gitu dari kata-katanya sudah bisa dilihat full dan offline. Jadi ini makanya kalau lihat size-nya ini besar banget. 47 GB. Nah, jadi pastikan kalau download ini speed internetnya banter ya. Kencang gitu ya. Dan nggak putus-putus. Biasanya mungkin nanti akan putus kalau di tengah jalan. Ini nanti disimpan di hard disk eksternal biasanya. Kalau flash disk mungkin besar ya, terlalu besar ya kalau disimpan di flash disk ya. Dengan ukuran sekian ya. Meskipun ada flash disk yang ukurannya lebih besar lagi pastinya ya, 128, 64.
GB. Tapi pastinya akan riskan untuk menyimpan file sebesar ini di suatu flash disk. Biasanya menggunakan hard disk eksternal. Silakan bisa mendownload ini dengan versi ini. Jadi ini tidak usah terhubung dengan internet kalau offline ini ya, karena ada tulisannya offline. Tetapi perlu diketahui ini bisa digunakan untuk hardware yang sudah muncul di pasaran sebelum tanggal sekarang pastinya. Tapi kalau kalian download ini sekarang misalkan ya, kemudian nanti bulan depan ada versi terbaru, ya kan? Dimana kebetulan hardware yang kalian install itu baru, gitu ya. 2 bulan lagi ada produk baru, WiFi baru dan lain sebagainya baru. Nah itu belum include di sini, jadi kan harus download lagi, gitu ya. Tapi besar kemungkinan kecil kemungkinan tidak dikenali. Jadi biasanya dikenali. Nah, itu tadi sekilas tentang 3 pilihan ini. Sekarang kita download yang tengah ya. Kita download yang tengah. Oh, munculnya torrent ya. Kalau langsung download ya, kita pilih ini. Kemudian pilih coba ini ya, upload rar. Sambil kita coba juga yang satunya. Kita tes mana yang lebih kencang ya. Ini kita close saja. Kita cari file downloadnya. Terus sini I'm not robot. Ini mungkin ya. Direct download link. Rasanya sih ini ya. Direct download link ya seharusnya. Kita klik. Oke. Passwordnya ini. Coba kita duplikat dulu biar nggak hilang. Oh beda ya. Coba ini kita copy. Paste here. Paste. Enter. Bukannya 15 MB ya. Mengkhawatirkan ini ya. Kita cancel aja. Kita pilih yang ini, kita coba yang ini. Regular download. Ini saya back, coba saya back. Ini nunggu, waduh 9 menit ya, 10 menit ya. Coba saya kembali yang opsi kedua. Semoga kalian tidak bingung. Kita close lagi. Ya, kita pilih open deh. Kita masih nyari file downloadnya. Kita coba ini lagi. File is downloading to download. Mana ya? Coba back. Kita back. Ini bukan ya, ini bukan ya. Komputer server. Komputer server. Coba kita. Bukan ya. Free download. Coba kita free download. Create download link. Coba. Klik to download. Iklan. Kita close. Nah, ini ya. 88 ini ya. Oke, kita download. Start download. Oke.
Oke, semoga berhasil. Ini nanti akan saya cepatkan ya. Oke, ini downloadnya sudah selesai. Kita buka filenya. Ya, ini kita jalankan. Klik kanan, baiknya gunakan klik kanan Run as Administrator. Karena tujuannya untuk menginstal driver, jadi gunakan hak sebagai administrator. Saya minimize. Oh, diekstrak ya. Saya ekstrak. Oke, ekstraknya kelihatannya udah selesai. Oh, ternyata di sini ya ekstraknya ya. Jadi nanti buat teman-teman buat folder dulu ya, baru dijalankan ya untuk ekstrak ya. Biar enggak tumpah ruah di download ya. Oke, ini jadi dari hasil ekstrak ini yang perlu dijalankan adalah yang execute ini ya, yang exe ini ya. Kita klik 2 kali, run administrator. Ini disclaimer ya, jadi saya mencoba di laptop saya yang normal sebenarnya ya, bukan di laptop yang membutuhkan driver apapun. Jadi ini ya kebetulan yang saya gunakan komputernya komputer yang normal ya, sudah sehari-hari yang saya pakai ya. Jadi nanti mungkin ada yang saya seolah-olah saya skip, maksudnya eee, tombolnya ndak saya next gitu ya mungkin nanti ya. Hanya menunjukkan aja. Nah ini ya, driver pack solution and active internet connection has been detected on your computer. The full driver database is available online and it contain the last version. Do you want to use the database from the network? Traffic usage is possible ya. Jadi dia akan menggunakan akses internet ya, akan menggunakan kuota traffic ya. Dia mendeteksi versi terbaru, the last version gitu ya. Kita oke, jadi mengizinkan untuk mengakses koneksi internet. Bisa dibilang cukup sopan ya ini software ini ya. Tanya dulu dia mau mengakses internetnya. Entah apa yang terjadi kalau di-cancel ya tadi ya. Atau mungkin ini enggak ada eee, internetnya ya. Oke, ini udah tampil seperti ini. Ini bisa langsung klik ini ya, PC dia diagnostik dan configuring. Jadi ini untuk langsung otomatis ya, ini tombol otomatis ya ini ya. Kemudian ini the driver that do not guarantee stable operation of some device will be installed under this mode. Ada apa ini ya? Oke.
Oh, ini kayak pindah 8 aplikasi will be install. Kalau begini 8. Oh, ini 28 ini, 28. Oh, nanti error ya. Oh, ini 10. Nah, ini 8. Kita coba ke expert mode. Jadi ya, ini tampilannya. Ini yang di bagian bawah driver yang perlu diupdate ya ini. Kalau ini saya centang berarti ini akan diupdate. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk chipset ini yang sedang digunakan di komputer saya versinya ini 171, sedangkan ada versi terbaru ya, ini ya. Ini current ini yang sekarang ya. Jadi cara memahaminya ini current ini yang terinstall sekarang, update itu yang versi ini. Jadi kalau dicentang maka dia akan update untuk yang versi ini ya. Jadi itu. Jadi bisa dilihat ini ya detailnya ya. Nah, kalau ini downgrade ini rasanya ya. Kalau downgrade dari 12 ke ini jadi ini jangan diinstal ya. Karena ini yang terbaru yang kita gunakan. Nah, ini bisa dicek juga ya satu-satu jadi biar nggak error ya. Karena ini komputer saya kebetulan udah normal. Nah, ini perlu mungkin ya karena 44 ke 46, 85 ke 87 ini perlu dan lain sebagainya. Untuk perlu diketahui ini saya hilangkan dulu checklistnya karena ini update ya. Tapi ternyata ada yang sudah update. Nah, ini yang bawah ini driver toolkit. Nah, ini biasanya ini opsional ya. Biasanya ini opsional. Kalau ini opsional biasanya. Kalau ini biasanya mungkin wajib ya karena ini sistem library. Jadi perlu dicentang juga. Jadi kalau udah dicentang begini ini install all gitu ya. Nah, tapi jangan lupa driver pack ini ada software yang tidak digunakan tapi ikut diinstal. Jadi jangan kaget kalau setelah menginstal ini itu di luar sih nanti ketambahan banyak aplikasi yang biasanya masih kosong gitu ya. Nah, ini masuk ke software dulu. Jadi sebelum ngeklik tombol ini masuk ke software dulu. Nah, ini dihilangkan Opera browser, Chrome ya, ini Chrome ya bukan Chrome ya. Terus Firefox dihilangkan. Jadi biar nggak ikut ke install ya. Nah, ini biar nggak ikut ke install ada antivirusnya juga. Nah, dua ini sih yang perlu diketahui ya. Nah, kemudian kalau sudah baru klik install all gitu ya. Oke, ini kalau sudah install all nanti biasanya dia proses nginstal ya koneksi internet. Jadi pastikan internetnya semakin cepat internetnya, speednya semakin cepat pula selesainya. Tapi kalau internetnya lemot ya semakin lama juga. Dan lama ndaknya itu dipengaruhi dari kecepatan internet atau dari jumlah yang diupdate ya. Sama file yang didownload updateannya tiap satu ini apakah besar atau kecil. Nah, cuma di sini kita nggak tahu ya. Jadi kita hanya tahu jumlah yang diupdate. Nah, ini satu kalau hilang centangnya, kalau gini. Nah, kalau gini cuma satu gitu misalkan atau dua sama yang tadi di bawah ya. Kalau gini lebih cepat pastinya ya. Jadi itu yang perlu diketahui pakem-pakemnya. Oke. Nanti kalau sudah diklik install, dia loading sampai selesai, kemudian nanti akan minta restart biasanya. Nah, ketika restart sudah nyala lagi, itu biasanya dia driver pack ini ada yang jalan lagi, otomatis jalan lagi, ada yang enggak jalan lagi. Kalau enggak jalan otomatis kamu jalankan lagi untuk kedua kali memastikan software apa atau driver apa yang belum terinstall. Jadi memastikan driver sudah terinstall dengan baik. Jadi biasanya ada yang gagal satu atau gagal dua. Nah, itu perlu diupdate lagi ya. Itu yang perlu diketahui. Nanti setiap menginstal selesai restart ya. Gitu ya. Jadi pastikan install driver itu selalu restart. Kuncinya itu biar enggak error. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih tetap ada di Sinawore. Jumpa lagi di video berikutnya.